Udah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Daud Prayogo. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok kami yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Adapun judul presentasi kelompok kami yaitu yang pertama, bisnis model kanvas pada usaha kami yaitu pada rice bowl dengan anggotanya yaitu ada Khairani Nurul Islami dengan NIM 118, Devita Dwi Anggraini dengan NIM 119, lalu saya sendiri Mas Daud Prayogo dengan NIM 130. Untuk pembahasan yang pertama yaitu akan menjelaskan PMC bagian otak kiri yang akan disampaikan oleh Devita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Daud selaku moderator. Baik, di sini saya Devita Dwi Anggraini akan menjelaskan mengenai otak kanan, di mana otak kanan ini sendiri terdapat 5 poin. Yang pertama ada poin customer, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, dan yang kelima ada revenue. Baik, untuk customer sendiri itu, responku ialah laki-laki dan perempuan dengan kisaran umur sebesar 17-25 tahun dengan domisilinya di Cimahi dan sekitarnya dengan kisaran pengeluaran atau penghasilan itu sebesar 1,5 juta per bulannya. Kemudian yang kedua ada value proposition. Ialah memiliki menu dengan cita rasa Nusantara yang akan sesuai dengan selera konsumen, kemudian bisa menerima custom menu sesuai dengan keinginan konsumen, dan yang terakhir ialah dapat melakukan pembayaran secara dompet digital seperti ShopeePay dan juga Dana. Kemudian poin selanjutnya adalah channel, di mana Raceballku menggunakan saluran tingkat 0, di mana Raceball itu sendiri telah dibuat langsung dan diedarkan kepada konsumen karena bisnis kami ini tergolong bisnis baru, maka tidak diperlukan perantara untuk menjangkau konsumen. Kemudian poin selanjutnya ialah customer relationship, di mana media promosi yang kami gunakan yaitu menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selain itu, kami juga mempromosikan langsung kepada konsumen. Kemudian poin yang terakhir dari otak kanan ialah revenue, di mana sumber pendapatan berasal dari hasil penjualan Raceball dengan target pendapatan per bulannya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devita atas presentasinya. Untuk bagian selanjutnya yaitu bagian otak kiri akan disampaikan oleh Khairani. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otak kiri yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada key partner, key activities, dan key resources, dan cost structure. Yang pertama ada key partner. Mitra utama dari Raceballku ialah pensuplai sayur dan daging ayam, dan rencananya Raceballku akan dititipkan di kantin fakultas yang ada di Unjani. Lalu ada key activities, yaitu kegiatan utama dari bisnis Raceballku ini ialah mengelola bahan baku, pengemasan bahan baku, promosi produk, serta pengembangan ide produk. Lalu ada key resources, yaitu sumber daya manusia Raceballku ialah pemilik usaha yang sekaligus merangkap berbagai posisi. Yang terakhir ada cost structure. Di sini ada saldo awal, itu adalah 300.000. Ada arus dari kegiatan operasional, yaitu ada laba bersih sebesar 32.000 dan jumlah kas tersedia 32.000. Nah, selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Yang pertama ada aktiva tetap sebesar 200.000, jumlah kas tersedia sejumlah 200.000, pergerakan bersih atau kas sebesar 232.000 dan saldo akhir kas adalah 532.000.
Baik, terima kasih kepada Kak Airani atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari presentasi kelompok kami, yaitu mengenai laporan kinerja dari manajemen keuangan. Yang pertama itu jurnal transaksi harian pada tanggal 15 Desember dengan keterangan yaitu kas dan modal usaha, baik itu kas di debit dan juga modal usaha di kredit. Lalu tanggal 26 Desember yaitu keterangannya persediaan bahan baku dan juga kas dengan persediaan bahan baku di debit dan juga kas di kredit. Lalu pada tanggal 26 Desember dengan keterangan yaitu beban transportasi dan juga kas dengan keterangannya itu beban transportasi di debit dan juga kas di kredit. Lalu pada tanggal 26 Desember yaitu dengan keterangan kas dan pendapatan penjualan yaitu sebanyak 6 cup rice bowl. Untuk kas yaitu di debit dan juga pendapatan penjualan yaitu di kredit. Lalu pada tanggal 27 Desember keterangannya itu persediaan bahan baku dan juga kas dengan persediaan bahan baku di debit dan juga kas di kredit. Lalu untuk tanggal 27 Desember dengan keterangannya itu kas dan juga pendapatan penjualan sebanyak 8 cup rice bowl dengan kas itu keterangannya di debit dan juga pendapatan penjualan yaitu di kredit. Sehingga pada total transaksi pada tanggal 15 sampai 27 Desember sebanyak Rp786.000. Selanjutnya yaitu untuk buku besar pada tanggal 26 Desember yaitu keterangannya modal awal dengan debit yaitu 300.000. Pada tanggal 26 Desember keterangannya pembelian yaitu kredit sebanyak 233.000 sehingga saldonya itu debit 67.000. Lalu pada tanggal 26 Desember terdapat penjualan dengan debit 72.000 sehingga saldonya itu debit 139.000. Lalu pada tanggal 27 Desember terdapat pembelian sebanyak 65.000 di kredit sehingga saldonya menjadi debit 204.000. Lalu pada tanggal 27 Desember terdapat penjualan sebanyak 96.000 di debit sehingga saldonya itu sebanyak 300.000 di debit. Lalu pada tanggal 27 Desember terdapat beban transportasi yaitu di debit sebesar 20.000 sehingga pada tanggal 27 Desember terdapat saldo debit sebanyak 20.000. Lalu selanjutnya yaitu laporan neraca. Yang pertama ada aktiva lancar yaitu terdiri dari kas dan juga total aktiva lancar sebesar 300.000. Lalu aktiva tetapnya itu ada peralatan, akumulasi penyusutan dan total aktiva tetapnya itu 195.000 sehingga total aktiva yaitu sebanyak Rp495.500. Lalu untuk kewajibannya itu ada beban penyusutan sebesar 4.500. Lalu untuk ekuitasnya itu ada modal pemilik sebesar 491.000 sehingga total kewajiban dan juga total ekuitasnya 495.000 sehingga balance yaitu total aktiva dan juga total kewajiban dan juga ekuitasnya. Lalu selanjutnya untuk laporan laba rugi, untuk penjualannya itu sebesar 168.000, lalu dikurangi harga pokok penjualan 126.000 sehingga laba kotornya 42.000, dikurangi beban operasional 10.000 sehingga laba bersihnya untuk selama ini kegiatan penjualan sebesar 32.000. Mungkin sekian untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait manajemen operasional akan dilanjutkan oleh Devita. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Daud. Selanjutnya, slide-nya ialah membahas tentang laporan kegiatan manajemen operasional. Yang pertama ialah fungsi perencananya, di mana pada fungsi ini unit usaha merancang jumlah produk yang akan diproduksi dalam sekali proses produksi, di mana poin yang pertama ialah jumlah produk yang dapat diproduksi berdasarkan jumlah serta kemampuan SDM dan sarana prasarana penunjang yaitu sebanyak 20-40 cup rice bowl dalam sehari sekali produksi. Nah, kemudian poin yang selanjutnya itu menjelaskan tentang jumlah bahan baku yang diperlukan dalam sekali produksi. Yang pertama ada beras sebanyak 2 liter, cabai merah, cabai rawit, dan juga cabai keriting, tomat dan kemangi, selada, frozen sayur, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, minyak wijen, saus teriyaki, saus tiram, kecap manis, daun jeruk, serai, masako, micin, lada, biji wijen, ayam setengah kilo bagian dada, kemudian cup, bowl sebanyak 20 pieces, kemudian sendok garpu plastik, kemudian lengkuas.
Selanjutnya, poin selanjutnya menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, kompor, wajan, spatula, rice cooker, kendaraan seperti motor, dan alat-alat dapur lainnya. Bisa dilanjut. Kemudian poin selanjutnya ialah proses pengolahan bahan baku. Yang pertama ialah siapkan semua bahan yang akan dimasak, kemudian memulai dengan memasak nasi. Ketiga, menyiapkan dan mencuci sayur dan daging ayam, kemudian memotong dada ayam dengan bentuk dadu. Setelah itu memulai untuk mengelola atau memasak, selanjutnya mengemas nasi ke dalam cup rice bowl, dan lalu memasukkan lauk dan sayuran, serta ditabur dengan biji wijen atau bawang goreng di atas lauknya. Kemudian, laporan kegiatan manajemen operasional berdasarkan fungsi pengorganisasian. Pada fungsi ini, unit bisnis menyusun pembagian tugas dalam kegiatan operasional berdasarkan kemampuan yang dimiliki, di mana poin pertama, Devita dan Kairani bertugas dalam mengelola bahan baku dan pengemasan, dan yang kedua, Mas Daud bertugas dalam pengadaan bahan baku dan pendistribusian produk jadinya. Kemudian, fungsi penelaah. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap seluruh kegiatan operasional untuk mengetahui apakah setiap kegiatan operasional sudah berjalan baik atau tidak. Jika sudah berjalan baik, maka kegiatan tersebut dipertahankan dan ditingkatkan. Sebaliknya, jika tidak baik, maka akan diubah cara atau prosedur kegiatan tersebut. Nah, dari hasil analisis, maka didapatkan hasil bahwa kegiatan operasional sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Kemudian, laporan kegiatan manajemen operasional ialah membahas fungsi pengawasan, di mana pengawasan ini dilakukan kepada semua kegiatan operasional, baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan pada seluruh kegiatan operasional yang telah dijalani berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan ataupun kesalahan. Mungkin sekian presentasi saya kembalikan kepada Mas Daud selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Devita yang sudah menjelaskan laporan kegiatan dari manajemen operasional. Selanjutnya yaitu materi berikutnya akan menjelaskan laporan kegiatan dari manajemen SDM yang akan disampaikan oleh Kairani. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan manajemen SDM. Yaitu ada fungsi pengadaan. Yang pertama ada analisis jabatan yang mencakup kualitas bahan baku yang didapatkan, lalu membersihkan bahan baku berupa nasi dan sayuran, memasak nasi, memasak sayuran, dan mengemas produk. Selanjutnya ada job description oleh Kairani Nurul. Yang pertama itu membersihkan bahan baku berupa daging ayam dan bumbu-bumbu. Lalu ada memotong daging ayam, menyiapkan bumbu-bumbu, memasak daging ayam, dan mengemasnya. Nah, di job description yang selanjutnya oleh Mas Daud yaitu membeli bahan baku, menyiapkan peralatan, membersihkan peralatan, dan mendistribusikan produk. Masing-masing sudah melakukan tugasnya dengan sesuai dengan job description yang baik. Selanjutnya ada fungsi pengembangan. 1. Pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan yang dilakukan selama ini dengan cara belajar dengan orang tua yang lebih kompeten dalam tugas tersebut, lalu mandiri dengan media sosial yang menyajikan tutorial dalam melakukan tugas yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Pelatihan yang dilakukan antara lain yaitu ada pelatihan dalam pengemasan rice bowl, dan pelatihan dalam pengelolaan daging ayam, pelatihan dalam pengelolaan sayuran juga. Selanjutnya yang kedua ada PPK, yaitu penilaian prestasi kerja dilakukan dengan melihat hasil kinerja nyata dan membandingkan dengan standar yang ditentukan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari hasil penilaian satu sama lain dengan membandingkan JS dengan JP, maka diperoleh hasil Devita JP-nya lebih besar dari JS, kinerjanya sangat baik. Kairani Nurul, JP-nya lebih besar dari JS, kinerjanya juga sangat baik. Begitupun dengan Mas Daud, JP-nya lebih besar dari JS, kinerjanya sangat baik. Yang ketiga ada pembinaan disiplin. Aturan dan tata tertib yang harus ditaati
Yang pertama itu dilarang terlambat ketika akan melakukan proses produksi rice ball. Yang kedua, dilarang pulang duluan tanpa alasan logis sebelum proses produksi selesai. Yang ketiga, dilarang memakan masakan kecuali ada sisa yang tidak terkemas. Harus membersihkan dan meletakkan kembali peralatan yang telah digunakan. Bentuk sanksi yaitu dengan teguran ringan sampai denda tergantung tingkat pelanggaran dan seberapa sering melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya ada fungsi pengembangan, yaitu ada fungsi pemeliharaan, satu, keselamatan dan kesehatan kerja, ada menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar, memperhatikan petunjuk penggunaan peralat, mengatur tata letak peralatan sebaik dan senyaman mungkin, menjaga kondisi sekitar area produksi agar tetap bersih dan nyaman, dan yang selanjutnya ada safety edge, itu memastikan semua sudah paham dengan prosedur keamanan, menetapkan aturan atau larangan dengan tegas, saling mengingatkan apabila ada yang ceroboh dalam menerapkan K3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Daud. Baik, terima kasih kepada Kak Rani yang sudah menjelaskan materi tentang laporan kinerja dari manajemen SDM. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan yang terakhir, yaitu pada kegiatan manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu bagian produk. Rice Bowl-ku memiliki tampilan yang serupa dengan rice bowl pada umumnya, mulai dari ukuran, packing, di mana dalam satu rice bowl terdiri dari komponen nasi dan lauk. Rice Bowl-ku memiliki dua menu varian rasa manis dan gurih dan pedas, serta dilengkapi pula dengan sayur yang disajikan dalam sebuah bowl kemasan yang praktis, tentunya dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk yang pertama yaitu rice bowl ayam teriyaki, yaitu memiliki cita rasa manis dan gurih dengan perpaduan saus teriyaki, saus tiram dan kecap manis ditambah dengan minyak wijen serta biji-bijian yang membuat aroma dan cita rasa lebih mantap. Lalu yang kedua yaitu rice bowl ayam rica cabai merah. Rice bowl rica cabai merah memiliki cita rasa pedas nikmat dari perpaduan antara cabai merah segar dengan cabai rawit serta aroma wangi dari daun kemangi yang akan menambah kenikmatan di setiap suapannya. Lalu yang kedua yaitu price. Rice Bowl-ku memiliki harga yang terjangkau dengan harga 12.000. Tentunya harga tersebut sesuai dengan kantong mahasiswa. Dengan harga 12.000, Rice Bowl-ku memiliki porsi gizi yang seimbang karena dilengkapi dengan sayuran dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Harga Rice Bowl mampu bersaing. Lalu yang ketiga yaitu place. Kami memilih penjualan di kampus karena target pasar utamanya ialah mahasiswa. Kami mendistribusikan produk kepada konsumen dengan cara yaitu satu, open PO, di mana open PO ini dilakukan 1 hari sebelum penjualan. Lalu yang kedua, menjangkau langsung, di mana kami akan menawarkan secara langsung dan berkeliling di area kampus. Lalu yang terakhir yaitu promotion. Media promosi yang kami gunakan yaitu menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selain itu juga kami mempromosikan langsung kepada konsumen ataupun word of mouth. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait laporan kegiatan manajemen pemasaran, sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan memohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari penyampaian kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.